baru saja mengumumkan hasil drawing ronde ketiga kualifikasi Piala Asia. Skuad Garuda dipastikan berada di grup C bersama para raksasa-raksasa Asia. Mulai dari Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga Tiongkok. Shin Tae-yong selaku pelatih harus memikirkan strategi dengan matang demi bisa lolos ke ronde keempat. Coach Shin sudah mempersiapkan beberapa nama pemain keturunan baru dengan kualitas jempolan. Bagaimanakah cara dan taktik Shin Tae-yong mengatasi grup neraka? Ditempatkan di grup neraka. Timnas Indonesia menghebohkan jagat sepak bola Asia karena berhasil lolos ke ronde ketiga. Skuad Garuda menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos di babak tersebut. Media Soha langsung menuliskan berita sinis terkait kelolosan Timnas Indonesia. Media ini memprediksi skuad Garuda tak akan bisa lolos ke ronde keempat karena akan diapit negara kuat. Bahkan, Soha sudah memberikan prediksinya, lawan-lawan yang akan dihadapi oleh skuad Merah Putih. Skenario tersulit Indonesia jika tergabung dalam satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok, tulis Soha. Uniknya, prediksi media asal Vietnam ini hampir semuanya benar. Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Hanya Uni Emirat Arab yang tidak masuk dalam perkiraan Soha. Artinya skuad Garuda harus bekerja sangat keras demi bisa mencetak sejarah baru lolos ke Piala Dunia. Secara kekuatan, Indonesia dipastikan kalah kualitas saat berhadapan dengan 3 negara unggulan. Mulai dari Jepang, Australia, sampai Arab Saudi. Kemudian skuad Garuda punya kenangan buruk kalah melawan Bahrain. Pasukan Merah Putih sempat dibantai habis-habisan 10 gol tanpa balas di kualifikasi Piala Dunia 2014. Akan tetapi saat itu sepak bola Indonesia sedang kacau karena ada dualisme. Di sisi lain, grup B juga diisi oleh negara-negara kuat Timur Tengah. Mulai dari Jordania, Korea Selatan, Irak, Palestina, Kuwait, hingga Oman. Sementara grup A dihuni oleh Republik Kirgistan, Korea Utara, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Iran. Laga putaran ketiga akan dimulai pada bulan September mendatang. Shin Tae-yong harus mengusung strategi pertahanan super rapat melawan raksasa Asia. Shin Tae-yong masih sangat yakin dengan peluang anak asuhnya di babak ketiga. Mantan pelatih Songnam Ilhwa ini menargetkan Timnas Indonesia bisa finish di peringkat 3 atau 4. Coach Shin berusaha bersikap realistis melihat lawan yang akan dihadapi. Dia sudah sangat bahagia apabila skuad Garuda bisa lolos ke putaran keempat. Pasalnya, Shin Tae-yong merasa timnya memang yang paling lemah di antara 17 kontestan lainnya. Namun, dia tidak akan mengibarkan bendera putih sebelum berjuang mati-matian. Kami bisa bilang bahwa tim kami merupakan yang paling lemah dari negara yang lolos ke ronde ketiga ini. Tapi saya tetap akan berusaha mencapai mimpi saya. Kami tidak akan mudah menyerah. Keyakinan yang sama disampaikan oleh Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Pak Erick sangat berharap Shin Tae-yong bisa memenuhi target lolos ke Piala Dunia. Dia yakin pencapaian di Piala Asia U23 bisa diulang asal para pemain tidak sombong. Kemarin kita tidak jemawa, tapi kita bisa hampir lolos ke Olimpiade. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia, kata Erick Thohir. Pasukan Merah Putih berpotensi bisa tampil mengejutkan di babak ketiga mendatang. Pasalnya, para punggawa Ibu Pertiwi diprediksi akan menjadi tim kuda hitam. Hal itu bisa dilihat dari performa apik skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Soltero sangat setuju jika kekuatan Timnas Indonesia sangat layak diwaspadai. Soltero optimis Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim besar seperti Jepang dan Iran. Namun, sang pengamat tidak memperkirakan skuad tanah air akan lolos sebagai 2 teratas. Soltero menyebut Indonesia calon kuat tim yang akan menempati posisi 3 dan 4. Indonesia tim pertama yang saya pertimbangkan ketika babak undian. Saya pikir mereka punya peluang yang bagus untuk bisa lolos. Tapi mereka akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia di babak keempat, kata Soltero. Perkembangan Timnas Indonesia juga sempat menjadi sorotan pengamat dari Malaysia. Faiz Gurun Timpali memprediksi skuad Garuda bakal mampu tampil di Piala Dunia. Mereka punya perkembangan yang luar biasa meski kalah melawan Irak. Ini merupakan sinyal bahaya. Mereka bisa saja tampil di Piala Dunia dalam waktu dekat, kata Faiz.
bergantung kepada taktik cerdas Shin Tae-yong. Meski diprediksi sebagai kuda hitam, Indonesia harus tetap tampil dengan persiapan penuh. Skuad Garuda masih akan mengandalkan lini pertahanan sebagai titik kunci. Sektor ini sempat menjadi perhatian di 2 pertandingan awal kualifikasi ronde kedua. Skuad Garuda harus kebobolan 6 gol di pertandingan menghadapi Irak dan Filipina. Akibatnya, Erick Thohir sampai memberikan kritikan di jantung pertahanan. Menteri BUMN ini merasa para pemain terlalu mudah untuk kehilangan momentum. Akan tetapi, Erick Thohir optimis kesalahan tersebut akan cepat diatasi oleh Shin Tae-yong. Kita sudah berusaha melakukan persiapan maksimal sampai ke Turki. Tapi bagian pertahanan kita terlalu mudah untuk kehilangan momentum. Tapi saya masih optimis dengan generasi muda ini, kata Pak Erick. Kelemahan di lini pertahanan dengan cepat dibenahi oleh Shin Tae-yong. Coach Shin mendatangkan para pemain naturalisasi dengan kekuatan di atas rata-rata. Skuad tanah air sudah mengamankan 4 amunisi anyar di posisi bek. Mulai dari Jay Itzes, Justin Hapner, Nathan Choaon, sampai Calvin Verdong. Keempat pemain ini dinilai langsung memberikan dampak luar biasa di sektor pertahanan. Indonesia hanya kebobolan 2 gol dari 4 pertandingan yang dijalani. Shin Tae-yong menempatkan Jay Itzes dan Justin Hapner sebagai duet Rizky Ridho. Ketiganya berhasil saling melengkapi dengan selalu tampil solid menjaga lini belakang. Sementara Nathan Choaon diberikan tugas baru sebagai gelandang bertahan. Hebatnya, ex-Heerenveen SC ini mampu menjadi orang pertama yang memutus serangan lawan. Kemudian ada Calvin Verdong yang performanya naik turun namun tetap mendapat pujian. Pemain 27 tahun ini dinilai punya nafas bak seperti kuda yang tak kenal lelah. Selain itu, Indonesia juga berpotensi ketambahan Martin Paes di babak ketiga. PSSI sudah berjuang dengan melakukan banyak pengorbanan demi bisa memainkan sang kiper. Menurut kabar terbaru yang disampaikan oleh Haris Pardede, PSSI sudah mengeluarkan 32 miliar. Dana itu dikeluarkan untuk membiayai sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Untuk biaya sidang di CAS ternyata tidak murah. Saya dapat informasi yang kredibel, biayanya sampai 32 miliar rupiah, ucap Bung Harpa. Namun Shin Tae-yong tak boleh jumawa begitu saja. Coach Shin harus tetap memperbaiki lini penyerangan timnas Indonesia yang kurang menggigit di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda hanya bisa mencetak 8 gol dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan. Mirisnya lagi, 7 gol diantaranya bersarang ke gawang rival Asia Tenggara. Nathan Choaon dan kawan-kawan sukses mencetak 4 gol ke gawang Vietnam dan 3 gol ke gawang Filipina. Sementara skuad Garuda hanya bisa mencetak 1 gol ke gawang timnas Irak. Shin Tae-yong mengkritisi Indonesia yang dinilai krisis penyerang hebat. Masalah utamanya adalah kurang dipercayanya striker-striker berkualitas lokal sehingga kalah saing dari asing. Masalah di Liga 1 ini memang ada banyak sekali striker dan stopper asing. Jadi pemain lokal tidak bisa mendapatkan tempat. Karena hal ini, maka sangat sulit menemukan striker hebat. Tak hanya penyerang lokal, para striker keturunan juga tidak luput dari kritikan. Rafael Strijk belum menunjukkan tajinya saat menghadapi Vietnam di Gelora Bung Karno. Tommy Welly selaku pengamat lokal mengkritik keras performa Strijk. Pria yang akrab disapa Bung Towel ini tak segan menilai kualitas sang striker setara dengan pemain lokal. Rafael Strijk gak kelihatan seperti Robert Lewandowski yang sangat jomplang. Kualitasnya dengan Ramadan Sananta nggak terlalu jauh, tutur Tommy Welly. Namun Shin Tae-yong tetap mawas diri, tidak menyalahkan keadaan begitu saja. Coach Shin mengevaluasi dan berencana menambah amunisi baru di lini serang. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini bakal mencari pemain keturunan di Eropa. Jujur, saya tidak bisa memberi nilai baik di lini depan. Saya akan mencari pemain depan yang lain. Shin Tae-yong bisa saja mencoba Jens Raven yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun pemain Dordrecht U21 ini tampil kurang meyakinkan bersama timnas U20. Jens Raven masih bermain kurang menggigit di ajang Thailand Cup 2024. Dari 4 caps yang sudah dijalani, sang pemain belum mencetak 1 pun gol bersama skuad Garuda Muda. Tambah amunisi demi bisa bersaing. Belum beradaptasinya Jens Raven tidak menjadi masalah utama.
Shin Tae-yong masih mencari pemain-pemain keturunan berkualitas khususnya di sektor penyerangan. PSSI tertarik mendatangkan Ole Romeni dan Kevin Dix. Roni Pangemanan mengatakan Indonesia membutuhkan sosok striker bertipikal nomor 9. Bung Ropan menilai Ole Romeni sangat cocok untuk mengisi posisi tersebut. Namun proses panjang harus ditempuh keduanya agar bisa berseragam merah putih. Kevin Dix bahkan sempat menolak membela Panji kebesaran Indonesia. Erick Thohir selaku ketua PSSI sangat murka dan enggan terlalu berharap banyak. Dia mengatakan Kevin Dix dan Romeni masih belum bisa membela timnas Indonesia. Saya tidak bisa bicara mengenai Dix dan Romeni tanpa hitam di atas putih. Penolakan dari sejumlah pemain keturunan langsung disindir oleh Justin Hubner. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Hubner sangat kesal dengan para pemain keturunan yang labil. Sebelumnya tidak ada yang mau bermain untuk Indonesia. Dan sekarang mereka melihat kami bermain bagus dan ingin bergabung. Orang-orang sangat lucu, tulis Hubner. Timnas Indonesia mengalihkan penolakan ini dengan membidik penyerang muda. Mauro Zylstra menjadi sosok idaman striker bidikan Shin Tae-yong. Pemain Nek Nijmegen U21 ini punya darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Hadirnya Mauro diharapkan bisa menjadi solusi tumpulnya penyerangan skuad Garuda. Mauro sendiri sangat layak berseragam timnas Indonesia jika dilihat dari statistik. Bersama Nijmegen, sang pemain mampu mencetak 9 gol dari 19 pertandingan. Apalagi Mauro bersedia membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Saya memiliki statistik yang bagus, saya yakin bisa bermain di timnas Indonesia jika PSSI mengundang saya. Dengan racikan hebat Shin Tae-yong, akankah timnas Indonesia bisa melesat jauh di ronde ketiga?